libtighai mardatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah wa manawaina wa salahu sholih wa niyatil qabul wa hasilil ma'mul wa liqada'i hawaijina min hawaijid dunya hawaijil akhirah khususan ila musannafatihatil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang paring rahmat kang gedhe-gedhe ing dalem dunya lan akhirat sapa Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahimi tur zat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko sapa Gusti Allah. Mbah Musonif ngawiti menika kitab kelawan waosan basmalah. Midayak dawuh kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtarun ay aqtongul barokah. Dados menawi wonten sesuatu perkara sing bagus nek ora dikawiti kelayan maosan basmalah niku ibaratkan hewan ora sempurna. Yen ana perkara bagus ora dikawiti karo bismillah niku dadi ora sempurna. Artine kurang berkah. Mila nglampahi perkara apa baik asal perkara niku sing dilakoni bagus supados dipun kawiti kelawan basmalah, dikawiti kelawan bismillah men supaya tambah barokah, men supaya tambah manfaat. Aja jere perkara sing sepele, apapun perkara sing apik arep ndeleng sepele utawa ora sepele, kapan dikawiti bismillah niku dadi barokah. Manane bismillah anggon-anggon kelawan nyebut asmane Allah sing duweni sifat Rahman, sing duweni sifat Rahim. Artinya Rahman niku Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dateng sekabehane makhluke Gusti Allah secara global. Kabeh dirahmati kabeh gane Allah Subhanahu wa taala. Sekabehane makhluk sing diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala dirahmati kabeh tanpa terkecuali. Ya menungsane, ya hewane, ya makhluk liyane, ya termasuk wit-witan kabeh niku dirahmati kabeh gane Allah. Nganggo makna sifat Rahman. Wong Islam dirahmati, wong kafir dirahmati, non muslim dirahmati, kabeh diwelasi kabeh gane Allah. Yen Allah ora nganggo sifat Rahman, yakti ora ana seliyane wong Islam, ora ana seliyane wong sing diridoni dirahmati kabeh kani Allah. Akan tapi Allah nganggo sifat Rahman sehingga kabeh niku dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang ana wong orang ibadah pe malah uripe kepenak. Kadang ana wong sing maksiat terus pe ternyata uripe kepenak. Rezekine ndilir, rezekine akeh, duit ora kurang. Lah niki sebab Allah niku ngrahmati. Nang alam dunya iki, nang alam dunya. Lain nang alam akhirat. Sifat welas Allah. Lah sifat welas Allah wonten ing alam akhirat nganggo mana Rahim. Rahim niku Allah paring rahmat, paring kawelasan khusus nang alam akhirat niku bagi wong-wong sing nalika nang alam dunya niku nderek dateng perintah dawuh Allah lan nebihi ngedohi dateng larangane Allah Subhanahu wa taala. Niku sing oleh rahmat. Mula
Allah duweni sifat welas asih. Jadi Allah niku welas asih. Dadi sekabehane makhluk Allah diwelasi. Ning ora sekabehane makhluk Allah diasihi. Ngoten. Dadi antara welas karo asih. Welas kuwi melas. Asih dadi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Allah niku penyayang. Pemberi penyayang. Kalau kita minta diberi. Akan tapi orang yang diberi belum tentu orang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita punya anak dua umpamanya. Kita punya anak dua. Anak yang pertama kurang patuh sebenarnya pada orang tua. Anak yang pertama tidak mengikuti perintah orang tua, bahkan selalu membuat orang tua marah. Akan tapi pada waktu anak meminta pada orang tua merengek, anak meminta, anak menangis, sehingga orang tua itu memberi. Sehingga orang tua memberi karena apa? Karena anak itu meminta sehingga diberi. Tapi belum tentu anak itu disayang. Walaupun diberi belum tentu disayang. Tapi kalau rohim itu dikasih, disayang. Jadi dikasih ya disayang. Disayang ya dikasih. Anak yang kedua umpamanya itu tidak meminta. Tidak meminta. Akan tetapi anak itu disayang oleh orang tua. Sehingga tidak minta pun dikasih. Itu seperti sifat rohim. Contoh, karena anak itu memang mengikuti atau patuh terhadap orang tua, sehingga orang tua merasa senang, orang tua merasa ridho, sehingga anak tidak minta pun dikasih oleh orang tua. Itu arti dari rohim. Nanti Rahman karo rohim, maka Allah duweni sifat Rahman, Allah yang duweni sifat rohim, welas asih. Ora kur maring menungsa tok. Maring makhluk-makhluke Allah kaya dene contone ayam. Ayam kue ngendog. Kan kena-kena bae. Ayam sewise ngendog, ayam lunga urusan nggremi. Ning Allah kan memberikan sifat, memberikan welas. Allah kuwi memberikan rahmat maring ayam, maring bibite, sehingga ayam kuwi duwe rasa melas gelem nganggremi maring endoge. Lah endog netes. Sewise netes kenapa ditinggal ganing bibite kodaran ayam. Kok dadi diiring, digoletna panganan, dilindungi. Karena apa? Karena bibite kuwi duwe ganing Gusti Allah rahmat, dirahmati sehingga duweni rasa welas karo pitike. Jadi sifat Rahman kuwi wah amba banget. Jadi nang alam dunya Rahman dirahmati ganing Allah, ora wong Islam tok, ora wong sing tunduk tok, ora wong sing takwa tok, tapi kabeh makhluke Gusti Allah dirahmati kabeh ganing Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang patuh pada perintah Allah, yang tidak melakukan maksiat, orang-orang yang tunduk pada perintah Allah di akhirat nanti. Harapan untuk mendapat rohim atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekabehane puji kang patang perkara. Al jinsiyah saged diwaos alhamdulillah jinise puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep tertentu kagungane Gusti Allah, sifate Allah Rabbil alamina, zat kang mangerani wong alam kabeh. Sekabehane pujine Allah sing jinise niku wonten patang perkara.
sing jinise puji niku ana papat. Kowe kabeh kagungane Allah. Mula alhamdulillah mesti lillah. Ora kena alhamdulillah kode mudhofna maring liyane lillah. Antara mudhof lan mudhof ilaih niki wis alhamdulillah wis lillah. Alhamdulillah ora kena maring li ghairillah. Ora kena alhamdulillah li nabiyillah, alhamdulillah malaikatillah, alhamdulillah pasti lillah. Karena yang mempunyai hamdu, yang mempunyai puji itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujine Allah, datang Allah, kagungane Allah. Pujine Allah, datang makhluk, kagungane Allah. Pujine Allah, pujine makhluk, datang Allah, kagungane Allah. Bahkan pujine makhluk, datang makhluk niku sedaya kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Allah muji maring Kanjeng Nabi lewat dawuh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Innaka temestune sira Muhammad iku la'ala khuluqin azim, yakti ing atase budi pakarti kang agung. Niki kan Allah muji datang makhluke Allah. Niku kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Makhluk muji datang Allah. Orang-orang yang selalu beribadah bahkan qiyamul lail pada waktu malam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga memuji dengan kebesaran Allah itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik manusia. Karena itu termasuk manusia orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dipuji. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga dia memuji. Memuji atas kebesaran Allah. Memuji atas kelemah lembutan Allah, memuji atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk pujine makhluk maring makhluk. Makhluk kok ngalem karo makhluk. Makhluk muji maring makhluk. Makhluk kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Sing Allah niku Rabbil alamin. Zat sing mangerani wong alam kabeh. Ngalam niku ora mung nang alam dunia. Saya pernah ngaji guru kita memberikan ilmu atau memberikan fatwa atau memberikan ceramahnya bahwa alam itu tidak hanya satu. Alam itu jumlahnya ada 18.000 alam. Dan yang paling kecil itu alam dunia. Yang saya kira alam dunia itu sudah luas. Satu desa juga sudah luas. Apalagi satu kecamatan. Satu kecamatan sudah luas, apalagi satu kabupaten. Satu kabupaten sudah luas, apalagi satu provinsi. Satu provinsi sudah luas, apalagi satu negara. Satu negara sudah luas, apalagi sedunia. Dunia itu sudah luas. Itu kok paling kecil alam, itu alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kabeh sing mangerani Gusti Allah. Ora pangeran liyane Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya pangeran sebutan atau julukan atau bahasa nganggo bahasa apa? Kinayah apa ya? Bahasa julukan gue bisa tomona pangeran liyane Gusti Allah ya, pangeran liyane Allah, pangeran anak raja contohnya, itu bukan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi itu jabatan lah, bagaikan jabatan. Sing mangerani alam semesta seisinya itu sing mangerani Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangeran yang hakiki, yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Hak hakikinya pangeran hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjadi pondasi tauhid kita, untuk menata ketauhidan kita.
pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mapan tauhidnya. Wa bihilan ing Allah nastangi nyuwun pitulung sapa ingsun. Nyuwun pitulung ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wa dini lan nyuwun pitulung ing atase pira-pira perkara agama. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Datang Allah Subhanahu wa taala kula jenengan kabeh niku njaluk pitulung. Maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Baik urusan duniawi minta tolong pada Allah. Urusan duniawi, urusan ukhrawi minta tolong pada Allah. Urusan dunia njaluk tulung maring Gusti Allah. Urusan agama njaluk tulung maring Gusti Allah. Kita selalu dalam urusan duniawi, seluruh manusia itu tidak lepas dari berbagai masalah. Baik kekurangan ataupun kelebihan, itu semua ada masalahnya. Ana wong kekurangan, ya punya bermasalah. Wong sing bahkan terlihat kecukupan, bahkan kelebihan, itu pun tidak lepas dari masalah. Maka kita kembali pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah urusan dunia pada Allah. Daweh Allah, udnguni astajib lakum. Amar perintah Allah maring kawulane Allah, udnguni padha ndongao sira ing ingsun, astajib lakum, kok bakal nyembadani sapa ingsun Allah lakum marang sira kabeh. Dadi wong sing njaluk tulung maring Allah Subhanahu wa taala lewat doa dalam urusan duniawi, kita tidak lepas dari kekurangan, dari berbagai hal. Pernahkah kita bermunajat pada Allah? Kita selalu punya masalah. Pernahkah kita bersandar diri pada Allah? Pernahkah kita libatkan Allah? Kalau memang kita merasa tidak mampu, kalau memang kita merasa lemah, kalau memang kita merasa tidak punya daya apa-apa, maka kembalilah mintalah pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya kita meminta pertolongan pada Allah, apapun Allah akan memberikan. Dan tidak ada batasan, tidak ada bosan Allah itu memberikan. Beda seperti kita minta tolong pada teman, meminta kepada saudara, meminta kepada siapapun makhluk. Itu ada batasnya, ada habisnya. Kalau meminta Allah, meminta dengan Allah, tidak ada habis-habisnya. Selalu tercukupi, selalu ada, selalu disiapkan. Contoh kita minta uang pada orang yang diminta uang setiap hari, lama-kelamaan uang itu habis. Kita minta apapun, barang apapun kepada manusia, itu kalau kita setiap saat meminta, pada waktunya akan habis juga. Tapi kita meminta pada Allah, tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan duniawi, kita minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong, merasa bisa, merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu. Kalau sudah takabur seperti itu, kapan kita akan meminta tolong pada Allah? Itu semakin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan agama, kita tahu dengan hukum, kita tahu dengan berbagai masalah agama, maka minta tolonglah pada Allah. Kita berusaha untuk mengkaji kitab, untuk membaca, untuk memahami. Kita berusaha untuk membaca, memahami. Akan ketentuan memang paham itu dari Allah.
Kita minta petunjuk Allah. Sehingga lebih teliti. Sehingga kita akan lebih benar-benar dalam membaca kitab itu tidak salah untuk memahaminya. Setelah kita membaca kitab, dalam munajatnya meminta pada Allah untuk diberi ilmu, diberi kepahaman. Tanpa diberi kepahaman Allah, kita tidak bisa paham. Mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Dadi wong sing dikersakna gani Gusti Allah arep dadi wong sing bagus niku duwe kepahaman agama. Secara ikhtiar kita sudah ngaji. Secara ikhtiar kita sudah deres. Secara ikhtiar kita sudah berlatih untuk membaca dan memahami. Setelah kita ikhtiar, kita pasrah dengan Allah. Ya Allah, setelah kita baca, semoga apa yang kita baca saya diberi kepahaman. Dan kepahaman yang tidak menyesatkan. Kepahaman benar-benar berlandaskan, yang ada dasarnya, yang memang bisa untuk acuan, yang bisa untuk tendensi, yang sekira bisa bermanfaat bagi pribadi khususnya, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi umat, bagi seluruh teman-teman kita. Ini bermanfaat. Nah, dalam urusan agama itu sangat luas, urusan agama. Urusan ilmu yang harus kita pelajari, baik di fikih, tauhidnya, bacaan, baik Al-Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan lain sebagainya, karena memang begitu luas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu mendapatkan petunjuk, menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan urusan agama yang begitu luar biasa. Mungkin pada kali ini kita baca sampai di sini. Untuk seterusnya fa insyaallah untuk kitab Safinatun Najah nanti dibaca sampai khotam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi